Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi 5 mata kuliah statika. Materinya mengenai gaya dalam pada balok terjepit sebelah, gaya dalam pada balok di atas dua tumpuan dengan beban terpusat ya. Nah, ini dalam bangunan teknik sipil pada umumnya terbuat dari materialnya ini berupa kayu, beton, baja, dan sebagainya ya. Nah, dalam pembuatan struktur tersebut, kita harus mengetahui ukuran dimensi dari setiap elemen tersebut ya. Jadi, misalnya balok, kolom itu kita harus tahu dulu berapa ukurannya. Nah, untuk menentukan dimensi tersebut, kita perlu mengetahui gaya-gaya yang bekerja di dalam dari struktur tersebut atau dari member-member tersebut ya. Nah, gaya dalam adalah gaya yang dipikul suatu konstruksi kemudian disalurkan ke setiap bagian dari konstruksi tersebut ya. Nah, ini gaya dalam ini dapat menimbulkan suatu perubahan bentuk atau deformasi pada konstruksi itu yang dilawan oleh tegangan di dalamnya. Ini maka terjadilah suatu keseimbangan ya. Nah, untuk gaya-gaya dalam sendiri itu bisa berupa gaya normal, gaya lintang atau geser, gaya momen, lentur, dan momen torsi ya. Ini sedikit penjelasan. Untuk gaya normal sendiri itu gaya yang bekerja pada sejajar terhadap sumbu beban ya. Jadi misalnya sini ada elemen balok ya. Jadi gayanya itu bekerja sepanjang sumbunya ya kayak gitu ya. Sepanjang sumbu. Nah, gaya dalam sini ada dua. Gaya dalam normal di sini kita sebut gaya dalam uh, tarik apabila dia gayanya menarik ya, lihat seperti ini ya, dia menarik dari si batang ya. Ini bermuatan kita sebut positif ya. Tapi kalau misal dia menekan dari si batang itu sendiri, itu kita beri tanda negatif ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada gaya lintang. Nah, di sini ada gaya lintang atau gaya geser, bisa kita lihat di sini ya. Untuk potongan satu gaya lintangnya seperti ini, yang positif, positif dan positif ya. Kalau yang sebelah potongan dua ini negatif ya, seperti itu. Apabila ada beban P di tengahnya ya. Kemudian ada gaya momen. Nah, momen lentur ini terjadi apabila kita contohkan sini balok di atas dua tumpuan diberikan beban, nanti dia akan terjadi suatu lenturan. Di sisi atas dia menerima tekan, sedangkan di sisi bawah dia menerima tarik ya, menerima tarik seperti itu. Dan akhirnya si balok ini dia akan sobek di sini. Seperti itu. Selanjutnya ada, nah ini kayak momen lentur ya, yang tadi. Momen lentur di sini kita kita bikin kesepakatan apabila dia melentur ke bawah, terus grafik momennya itu ke bawah, dia kita jadikan momennya positif ya. Apabila dia melenturnya ke atas dan membentuk grafiknya ke atas, dia negatif. Negatif ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Ada momen torsi ya. Momen torsi itu dia memuntir terhadap sumbu dari si batang itu sendiri ya. Momen seperti yang kita ketahui adalah gaya dikali dengan jaraknya. Di sini ada jarak terhadap sumbunya adalah Z. Gayanya sendiri adalah P ya. Jadi terjadi momen di situ. Nah, lebih lanjut kita ada contoh balok yang terjepit sebelah gitu ya. Kita diminta untuk mencari berapa momen dan berapa gaya yang bekerja di sini ya. Gaya yang di sini adalah reaksi vertikalnya, kemudian momen di titik A-nya ya. Kita lihat di sini, gaya yang terjadi itu adalah momen dengan jarak C atau jaraknya 5 di sini ya.
dia memuntir ke arah sini ya. Otomatis nanti momen yang harus melawannya adalah arah kebalikannya ya. Kita sudah mensepakati bahwa kalau ke arah jarum jam itu positif, sedangkan kebalikan dari jarum jam itu negatif. Itu. Nah, kita coba selesaikan. Untuk reaksi perletakan itu kita bisa menggunakan rumus dari sigma gaya vertikal ya, harus sama dengan 0. Otomatis gaya vertikal yang ada di sini cuma P. P itu ke arah bawah, jadi dia negatif. Sigma vertikal itu maksudnya jumlah gaya-gaya harus sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan ada reaksi RAV, reaksi vertikalnya, dan ada gaya P. Gaya P itu karena ke arah bawah dia jadi 0, seperti itu ya. Nah, untuk gaya horizontal dia tidak mempunyai karena di sini tidak ada gaya yang bekerja sejajar dengan serat batangnya ya, dengan garis normalnya. Oke, kita cek apakah gaya-gayanya itu sudah seimbang. Otomatis ya, karena kita menggunakan sigma vertikal tadi, otomatis gaya-gayanya pasti sama ya. Horizontal juga sama karena tidak terdapat gaya horizontal. Nah, kemudian kita mencari gaya dalamnya sekarang. Setelah mencari reaksi, kita mencari gaya dalam. Di sini gaya dalam, pertama kita mencari gaya normalnya. Karena tidak terdapat gaya yang bekerja secara horizontal, maka dia tidak terdapat gaya normalnya ya. Kemudian kita mencari gaya lintang. Gaya lintang di sini simple. Kita lihat di sini kita mulai dari titik A, dia ke arah atas ada besaran RAV tadi ya. RAV sama dengan berapa? 10 ton tadi ya. Kemudian dia ke arah kanan dilawan oleh P sebesar 10 ton juga ya. Minus 10 ton. Jadi sampai sini dia sudah tidak ada gaya lintang lagi, 0 ke titik B. Seperti itu. Selanjutnya kita mencari momen. Nah, momen ini simpelnya kita ambil dari titik A ke arah kanan ya, ke arah sana. Berarti ada gaya-gaya apa saja? Di sini ada RAV dikali jaraknya 0, kemudian ada P dikali jaraknya berapa nih? Ya, jaraknya A tadi ya di sini ya. Nah, di sini tadi A itu sekitar 5 kalau tidak salah tadi. Kita bisa cek lagi di soalnya. Jaraknya 5 meter ya. A tadi. Oke, jadi di sini tinggal kita kalikan saja ya. RAV ini dia tidak ada karena momennya pas berada di titik yang kita tinjau, momen titik A. Kemudian P dikali A sama dengan ini. Kemudian tidak ada gaya, kita kalikan jaraknya sama dengan 0. Jadi yang sisakan minus 50 TM ya. Jadi di sini sesuai bahwa gaya yang harus melawan di titik A itu, gaya momen yang harus melawan atau gaya momen di tumpuannya itu harus minus karena dia melawan ke MA, itu harus minus ya. Seperti itu. Oke, jadi setelah semuanya selesai, kita bisa menggambarkan semua reaksi-reaksinya ya, dan kita bisa juga menggambarkan diagram-diagramnya. Di sini ada diagram gaya normal, ini gaya lintangnya, ini bidang momennya ya, seperti itu. Jadi dari hasil perhitungan bisa kita simpulkan, untuk tahapan penyelesaiannya itu kita bisa mulai mencari reaksi dulu. Kemudian kita mengecek apakah reaksinya ini sudah sudah seimbang dengan menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Kalau misalnya ada gaya horizontal, kita cek juga sigma horizontal sama dengan 0. Nah, setelah semuanya oke, kita baru bisa melanjutkan mencari gaya normal, gaya lintang, dan gaya momen. Setelah didapatkan nilai-nilainya, kemudian kita gambarkan
diagramnya ya, seperti ini. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih.